Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Sultan, Widyaswara Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai salah satu peserta workshop online pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata diklat diagnosa perubahan dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Strategi awal yang kami akan jelaskan kepada peserta adalah menjelaskan bagaimana hubungan agenda 2 dengan agenda PKP ini. Di mana agenda 2 ini adalah agenda kepemimpinan pelayanan, merupakan salah satu agenda di dalam 5 agenda di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Di dalam agenda kepemimpinan pelayanan ini ada 4 mata diklat yang saling terkait satu sama lain. Di dalam slide ini kami akan menjelaskan posisi keterkaitan antara diagnosa organisasi dengan 4 mata diklat yang lainnya, yaitu mata diklat berpikir kreatif dan inovatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini kami jelaskan keterkaitan antara mata diklat ini dengan mata diklat yang lainnya. Kemudian memperlihatkan kepada peserta pentingnya kita melakukan diagnosa organisasi sebagai fondasi awal untuk melakukan mata diklat berikutnya, yaitu mata diklat berpikir kreatif, kemudian tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil belajar yang ingin dicapai di dalam mata diklat ini, mata diklat diagnosa organisasi ini adalah peserta mampu melakukan diagnosa organisasi, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis manajemen yang akan dilakukan di dalam melakukan diagnosa organisasi ini. Indikator hasil belajar, ada 2 indikator hasil belajar yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menjelaskan teknik-teknik analisis manajemen yang akan digunakan di dalam diagnosa organisasi. Yang kedua, menganalisis permasalahan unit organisasi dan merumuskan pemecahan masalah dalam pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Berdasarkan 2 indikator hasil belajar ini, kami akan lakukan desain strategi pembelajaran dalam bentuk ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, dan penugasan kelompok dan penugasan individu. Secara lengkap, meskipun di dalam indikator hasil belajar tidak ada indikator menjelaskan isu strategis, tetapi mata diklat ini diawali dengan ceramah isu strategis yang dari narasumber. Sebagai orang yang mengampu, sebagai widyaswara yang ditugaskan untuk mengampu mata diklat ini, yang jumlahnya 18 jam pelajaran, 3 JP ini diperoleh dari ceramah isu strategis. Di akhir sesi ceramah isu strategis ini, kami menugaskan kepada peserta untuk mencermati isi isu strategis yang berasal dari materi narasumber. Kemudian peserta ini menuliskan isu strategis di unit kerja instansinya dan menghubungkan isu strategis nasional. Ini di 3 jam pertama. Kemudian 6 jam berikutnya di awal pembelajaran kami menyampaikan keterkaitan isu strategis dan diagnosa organisasi. Jadi menghubungkan apakah diagnosa organisasi ini punya kaitan dengan isu strategis, sehingga peserta paham bahwa isu strategis ini ada hubungannya dengan diagnosa organisasi. Kemudian agenda pembelajaran selama 6 plus 9 JP itu, yang pertama adalah apa itu diagnosa organisasi, tujuan dan manfaat, aspek-aspek yang didiagnosa, prinsip-prinsip diagnosa organisasi,
penguasaan diri, proses alur pikir diagnosa organisasi, teknik-teknik analisis manajemen, thesis knowledge. Kedelapan indikator keberhasilan, kedelapan pokok bahasan ini akan dicapai selama 6 jam pelajaran, disampaikan secara ceramah interaktif ke-8 ini. Kami awali dengan film pendek, di mana yang terkait dengan film pendek organisasi, di mana peserta akan menyaksikan film pendek, kemudian akan mengomentari apa itu diagnosa menurut gambaran dari film pendek ini. Kemudian kami menjelaskan bahwa diagnosa seperti ini, ya, diagnosa itu setiap peserta akan melakukan identifikasi permasalahan di unit kerja instansinya. Kemudian menjelaskan slide-slide ini, menjelaskan tujuan, menjelaskan manfaat, dan seterusnya. Kemudian aspek-aspek yang didiagnosa. Kemudian pada saat masuk ke pembahasan prinsip-prinsip, sebelumnya kita melakukan brainstorming terkait dengan menurut peserta prinsip-prinsip diagnosa organisasi itu seperti apa. Nah, setelah itu dijelaskan sesuai dengan teori bahwa prinsip-prinsip diagnosa organisasi seperti ini. Kemudian masuk penekanan refleksi diri, di mana pada materi ini dijelaskan bahwa ditekankan bahwa peserta pelatihan itu melakukan diagnosa organisasi betul-betul adalah karena kebutuhan organisasi, bukan karena kebutuhan individu, atau tidak semata-mata hanya karena kebutuhan tugas dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Inilah penekanannya di dalam refleksi diri ini. Kemudian menjelaskan proses diagnosa organisasi, bahwa secara umum sebentar nanti teknik-teknik analisis apapun yang digunakan di dalam diagnosa organisasi sesungguhnya adalah membandingkan antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Itulah yang dilihat gapnya. Alat apapun yang digunakan, teknik-teknik analisis apapun yang digunakan, konsep berpikirnya seperti ini, ya. Jadi konsep berpikirnya adalah bagaimana masalah kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, kemudian solusi. Solusi inilah merupakan alternatif-alternatif inovasi yang nanti akan dihasilkan oleh peserta, yang ada hubungannya nanti dengan materi berikutnya, teknik berpikir kreatif dan inovatif. Jadi ini contoh alur pikir, seterusnya. Kemudian di sesi berikutnya kami akan menjelaskan supaya peserta bisa mengambil permasalahan-permasalahan yang tidak technical problem, tetapi yang harus diselesaikan oleh peserta adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan adaptive challenge. Jangan sampai dia hanya technical problem. Technical problem itu masalah teknis yang hanya dapat diselesaikan dengan prosedur-prosedur. Padahal itu tidak harus melalui pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang harus dilakukan adalah tantangan adaptif yang memerlukan pembelajaran baru, inovasi, dan pola-pola perilaku baru, sehingga proyek perubahan yang dihasilkan betul-betul bisa memberikan gambaran kepada penguji bahwa proyek ini bisa mengidentifikasi kepemimpinan calon peserta, calon pemimpin. Kemudian ini menjelaskan perbedaan antara technical problem dengan adaptive challenge. Kemudian yang dibutuhkan adalah pemimpin yang adaptif. Jadi kepemimpinan yang mampu menggerakkan. Jadi dengan proyek perubahan ini kita bisa mengukur, menakar kepemimpinan peserta pelatihan. Ini ada beberapa tahapan di dalam proses ini. Ada tahapan Kaizen, ini kita jelaskan ada 2 tahapan yang terkait dengan proses mendiagnosa organisasi. Kemudian
kami akan melanjutkan membahas mengenai teknik-teknik analisis manajemen. Secara umum terbagi menjadi dua, teknik analisis tertutup dan teknik analisis terbuka. Teknik analisis tertutup itu unsur-unsurnya, elemen-elemennya sudah ditentukan oleh ahli yang menemukan teknik itu. Sedangkan teknik analisis terbuka itu unsur-unsur elemen-elemennya belum ditentukan, tetapi alur pikirnya itu sudah ditentukan, sehingga ya peserta masih bebas menentukan elemen-elemen, faktor-faktor yang terkait dengan unsur-unsur manajemen. Kemudian ini adalah contoh, jadi memberikan beberapa contoh teknik analisis tertutup dengan teknik analisis terbuka. Tentu saja kami akan menjelaskan beberapa tools saja yang terkait dengan teknik-teknik ini. Contoh, kami menjelaskan mungkin terkait dengan 7S dan penerapannya bagaimana. Kemudian kami memberikan contoh terkait dengan Wishbone Fix. Teknik-teknik ini nanti akan dilakukan secara kelompok nanti pada saat diskusi kelompok di sesi 9 jam berikutnya. Ini contoh teknik analisis. Penekanan akhir dari 6 jam pertama ini adalah teaching knowledge, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan, pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan agenda proyek perubahan yang ingin dilakukan oleh peserta terkait dengan permasalahan di instansinya bisa berasal dari pengalaman dirinya sendiri atau bisa berasal dari staf atau karyawan yang ada di instansinya. Sehingga penekanannya adalah pemimpin yang memiliki teaching knowledge dalam mendiagnosa organisasi dan melakukan perubahan ini dapat melihat baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain atau staf karyawan yang dipimpinnya. Itu di dalam 6 jam kedua. Jadi sudah 18 JP, 3 jam pertama itu ceramah dari narasumber, kemudian 6 JP menjelaskan terkait dengan proses teori ini. Kemudian selanjutnya di dalam 9 jam berikutnya kami akan melakukan memfasilitasi proses belajar dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini terbagi menjadi 2 tahap. Jadi dia akan melakukan diagnosa organisasi di mana lingkungan bekerja. Diskusi kelompok pertama, kelompok peserta dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan melakukan diagnosa organisasi terhadap kasus-kasus. Bisa berasal dari video, bisa berasal dari artikel-artikel berita. Silakan aja masing-masing kelompok mencari, kemudian melakukan diagnosa organisasi dan terkait dengan 9 hal. Di dalam melakukan diagnosa ini, kelompok bisa menggunakan teknik analisis manajemen yang menurut diskusi kelompok ini sesuai untuk digunakan di dalam kasus ini. Kemudian setelah itu hasil kelompok dipresentasikan secara pleno. Selanjutnya setelah diskusi kelompok pertama selesai, ini ditargetkan 4 jam pelajaran. Diskusi kelompok yang kedua adalah 5 jam pelajaran di mana peserta langsung melakukan diagnosa organisasi di dalam unit organisasinya sendiri, tapi dalam ikatan satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok ini saling membantu, tapi presentasi akhirnya adalah presentasi di dalam kelompoknya masing-masing yang mempresentasikan hasil diagnosa organisasi di unit organisasinya. Sehingga diharapkan setelah selesai mata diklat diagnosa organisasi ini, masing-masing individu sudah memiliki permasalahan-permasalahan yang didiagnosa dengan menggunakan alat teknik-teknik analisis manajemen yang menurut
masukan-masukan dari teman kelompoknya sesuai untuk digunakan. Demikian proses pembelajaran, strategi pembelajaran dari mata diklat diagnosa organisasi dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Mudah-mudahan strategi ini nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.